Selamat datang di podcast Dialog Lintas Agama episode 1. Berbeda agama tetap bersama. Nah, kali ini saya sebagai host yang pertama Ray Putra Berjaya dan partner saya pertama Tristan Cairo. Di sini kami kedatangan narasumber nih bernama Odilia Deyulan. Say hi ke kamera dong. Hai. Nah, Odi, gimana perjalanannya dari rumah ke sini? Lumayan sih, lumayannya tuh ya sebenarnya harusnya itu memakan 5 menit ya, tapi ya karena jalan ketapang nih jelek, jadi mau iya 15 sih. mau sejam lah kayaknya. Susah ya? Ya, susah sih. Oke, langsung pada. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi Odi, menurut Odi sendiri itu apa itu toleransi? Menurut aku sih toleransi adalah sebuah tindakan dan juga sikap menghargai perbedaan baik dalam kebudayaan, agama, ras dan juga keyakinan yang berbeda dengan kita gitu loh. Oh. Dan juga kita tuh tidak boleh menghakimi atau memaksakan yang memang berbeda Agama dengan gitu kita. ya? Gitu. Oke. Bisa ceritakan nggak pengalaman pertama kali Odi menyadari bahwa perbedaan agama ini ada di sekitar lingkungan Odi? Kerasanya sih waktu masuk SMA nih ya, kan aku sebenarnya udah 6 tahunan lebih sekolah di swasta. Nah pas waktu masuk SMA negeri ini tuh baru terasa gitu loh, aku tuh minor di situ, jadi ya ada culture shocknya. Oh. Oke. Menurut Odi, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam menjaga toleransi ini di tengah masyarakat yang beragam lah istilahnya secara agama? Tantangan yang pertama tuh mungkin ada orang yang kayak suka memprovokasi gitu, tau kan kayak gimana loh, suka menghasut-hasut. Kita tuh nggak boleh terlalu percaya gitu tentang fakta tentang berita-berita yang kayak gimana gitu dan Kurang jelas. Kurang jelas. Jadi kita udah tahu kan Indonesia ini memang beragam ya, jadi harus ada toleransi. Menurut Odi, kenapa toleransi itu harus ada? Kenapa kayak masyarakat tuh harus berperilaku toleransi? Karena kenapa kita harus ada toleransi itu, karena toleransi itu adalah kunci gitu. Kunci yang dimaksud ini kunci sebagai sebuah untuk menjaga perdamaian, kemudian untuk menjaga keharmonisan dan juga kesejahteraan bersama dalam komunitas yang beragam. Indonesia kan beragam kan? Iya, beragam sih. Jadi gitu. Ya. Ada nggak momen-momen tertentu gitu pas Odi itu merasa terinspirasi oleh seseorang kayak orang lah dari agama lain Berbeda gitu. yang berbeda. Apa yang Odi pelajari dari momen itu? Kita kasih contoh ya, waktu kalian kan jam 12 kan sholat. Iya. Apalagi aku ada cerita kayak kawanku misalnya dia sholat kayak tempat pas 5 waktu ya kan. Iya. Nah itu tuh di dalam hatiku tuh kayak wah rajinnya kan, kayak kalau di kami kan cuma paling minggu sekali tuh Seminggu sekali gitu ya? ke gereja, tapi ya memang ada doa-doa biasa aja sih. Tapi tuh kayak ada rasa terdorong ya, ada pengen termotivasi gitu, tapi ya nggak mengikuti, cuman ya ada rasa terdorong dalam hati. Pelaksanaan toleransi sendiri di lingkungan masyarakat Ketapang menurut Odi itu gimana? Menurut aku sih udah baik, cuman ada beberapa oknum yang memang masih minim aja rasa toleransinya tuh. Jadi nggak semua orang, cuman Beberapa orang gitu ya. Iya, gitu. Ya. Dalam pandangan Odi, seberapa besar Pak peran pendidikan dalam kayak membentuk pemahaman tentang perbedaan agama itu sejak dini? Kalau sekolah saya sih udah baik, guru-gurunya udah mengajarkan tentang apa itu perbedaan. Cuman balik lagi ke diri kita sendiri nih, apakah memang udah ada rasa sadar, belum ada rasa Bertoleransi gitu ya. Jadi percuma aja kalau misalnya kita belajar apa itu toleransi, apa itu perbedaan dari kecil, tapi kalau kita nggak mau mengambil
ya mengambil contohnya atau mengekspresikannya secara langsung ke dalam kehidupan gitu ya. jadi percuma gitu lah. Gitu. Kalau misalnya nih di Ketapang tuh ada kayak kurang sikap toleransi. Menurut Odi itu apa yang menyebabkan kayak bisa ada kekurangan sikap toleransi? Yang pertama sih ya yang sama kayak tadi, kurangnya kesadaran dalam dalam diri dirinya akan kita. pentingnya sebuah toleransi itu. Ya. Karena kan kita kan banyak keberagaman Di nih. Indonesia, Kalau iya. kalau kita tidak mau mengenal tentang apa perbedaan yang ada di Indonesia Bisa. nih, bisa berujung kesalahpahaman. Iya, Ujung-ujungnya perpecahan pasti gitu ya. intoleransi lah. Iya. Perpecahan gitu ya. Ya, berpecah gitu. Kemudian sebenarnya kalau dibilang kurang pemahaman atau edukasi sih enggak juga sih, tapi mungkin bisa juga dia kurang diedukasi tentang pentingnya Iya. sebuah toleransi. Gitu. Sekarang kalau kita lihat kayak dari pandangan media sosial lah, dalam pandangan Odi itu menurut Odi itu media sosial mempengaruhi persepsi kita tentang perbedaan agama tuh gimana? Apakah lebih banyak membawa dampak positif atau malah kebalikannya dampak negatif? Menurut aku sih ada dampak positif dan dampak negatifnya. Yang di dampak positifnya itu mungkin contohnya kayak misalnya yang kemarin itu apa Paus Francis. Oh iya. yang Nah, ke itu Jakarta, kan- yang nah, datang ke Jakarta tuh ya ya. dia kan kemarin kan sempat ketemu di masjid Istiqlal di Jakarta. ketemu sama pemeluk ajaran agama yang berbeda. Kemudian dia juga ngepost itu di sosmednya dan itu tuh kayak kita jadi kayak merasa indahnya perbedaan Toleransi gitu ya. toleransinya gitu. Apalagi waktu itu mereka sempat salaman sama ciuman juga kan. Iya. Ya, jadi kayak itu dampak positifnya. Jadi Negatifnya? dampak Lihat. negatifnya sih aku sering lihat di sosmed gitu ya, ada kayak oknum yang memang sengaja menjelekkan agama ini. Yang bikin Kemudian, postingan-postingan Postingan aneh itu gitu. ya. menghasut gitu lah. Negatif gitu ya. tentang agama Tapi itu yang lebih anehnya lagi, banyak orang yang menghujat itu saling menjatuhkan agama lain. Ngerti gak? Iya, Ah. biasanya. Ngejelek-jelekin gitu ya. Ngejelek-jelekin, udah dia ngejelekin, dibalas ngejelekin kan sama aja kayak Nggak bakalan Udah. habis. Habis. jadi saran aku sendiri sih mending orang-orang yang kayak gitu tuh di blok terus dilaporkan aja sih, dan juga tolong untuk jangan kehasut lah gitu. Sih. Jadi dibilang dampak positif atau negatifnya 50-50 lah ya. Iya. Yang penting kita harus tahu aja cara Bertoleransi gitu ya. tahu Sama. cara ngontrol gitu. Jadi 50-50 positif, 50 negatif gitu ya. Yes. Kalau misalnya Odi bisa memberikan kayak sebuah pesan kepada orang-orang yang takut atau canggung untuk berbicara atau berdialog tentang perbedaan agama, apa aja yang mau Odi sampaikan? Yang pertama tuh untuk menghilangkan rasa canggungnya tuh kita tuh harus percaya diri gitu loh. Kalau Percaya diri, percuma percaya aja diri. kita tidak ada rasa percaya diri itu kan. Terus buang-buanglah rasa gengsi karena kita kan manusia tuh kan makhluk sosial gitu harus. kan. Jadi Iya. pasti mau tidak mau kita harus berinteraksi Relasi juga sama dengan kita ya. Jadi yang pertama sih itu karena dan juga pun Indonesia kan beragam juga. Ya, menurut Odi gimana sih caranya agar toleransi tetap terjaga di Ketapang ini? Yang pertama tuh kita sama yang kayak tadi tuh kita harus ada dulu rasa sadar diri dalam diri kita sendiri akan pentingnya sebuah toleransi itu. Iya. Kemudian kita tuh harus menyadari bahwa kan kita harus memperkuat nilai-nilai kebersamaan itu kita, kayak solidaritas, keadilan, persatuan gitu. gitu. Terus menghargai hak-hak asasi manusia kan hak-hak asasi manusia kan ada yang berbeda. Iya, banyak gitu ya. Terus yang ketiga tuh kita harus menciptakan lingkungan yang aman. Yang lingkungan aman yang dimaksud itu di mana semua orang itu harus bebas untuk mengutarakan pendapatnya, berekspresi, dan juga dia tidak harus merasa takut akan penolakan Bukan. atau didiskriminasi gitu. Iya sih, kan negara kita kan demokrasi gitu ya. Iya, jadi tidak boleh ada diskriminasi ya. Iya sih. Nah, selanjutnya bagaimana menurut Odi menjaga hubungan yang sehat dengan teman-teman atau keluarga Odi yang memiliki pandangan agama berbeda gitu? Menurut aku sih yang pertama jangan dibawa serius, kayak bukan maksudnya dianggap bercanda gitu ya, tapi Enjoy enjoy aja, gitu enjoy, ya. Jadi spontan. karena banyak
perbedaan itu justru lebih bagus gitu untuk memperkuat rasa kebersamaannya gitu. Misalnya salah satu contoh itu kemarin tuh keluarga aku kan ada yang non Kristen dan Katolik itu ya. non Katolik itu, tapi dia tuh masih tetap mau ikut Natalan gitu, jadi makin itulah makin Mempererat erat gitu ya. Terus pun kalau bisa jangan memandang perbedaan itu sebuah yang hal-hal negatif gitu ya. Iya. Iya gitu. Kayak jadikan alasan buat kita tuh malah makin bersatu daripada jangan dianggap berpecah gitu ya. gitu. Jangan jadi serius gitu ya. Jaga gitu aja. Ya, enjoy gitu lah. ya udahlah nih. Makasih ya Odi udah mau jadi bintang tamu kita. Makasih juga ya udah undang aku di sini. Oke. Jadi kayak berkesan banget asli. Jadi makasih semuanya udah menonton. Stay tune buat podcast kita selanjutnya. Selanjutnya dialog lintas agama berbeda tetap bersama. Nah, Oke. sampai jumpa semuanya. Jangan lupa makan dan minum. Di like, jangan lupa. Jangan lupa di like and Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Nah, Stay safe ya. Episode kedua. Oke. Dadah. Stay tune.